Selanjutnya kita lanjutkan soal yang keenam. Di sini diberikan artikel Sumargono. Di artikel Sumargono itu tentang kalsium, reaksi kalsium yang terkandung dalam pitten dengan gas CO2 akan terbentuk CaCO3 dalam suasana basah. Persamaan reaksinya CO2 plus CaOH 2 kali menjadi CaCO3 dan H2O. Gas CO2 di sini merupakan polutan yang selain banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil baik kendaraan bermotor maupun yang digunakan dalam industri rumah tangga. Jika peningkatan gas CO2 ini dibiarkan akan dapat menyebabkan atau memicu terjadinya pemanasan global yang disebabkan adanya efek rumah kaca. Maka kandungan CO2 itu ada batas maksimalnya di atmosfer, yaitu batas maksimalnya CO2 adalah 320 ppm atau sekitar 0,032%. Berikut ini diberikan data gas karbon dioksida dari hasil pembakaran dan pembentukan endapan kalsium karbonat. Tabelnya seperti ini. Volume CO2 390, 400, 395, 380, 382. Massa CaCO3-nya tiap 100 gram larutan ada 22, 39,8, 39,5, 37,8 dan 38,6. Sedangkan pada artikel tadi dikatakan bahwa batas maksimal atau ambang batas CO2 di udara adalah 320 ppm. Sedangkan ppm tabel kita ketahui di sini lebih dari 320 ppm. Maka ini sudah melebihi ambang batas. Melebihi ambang batas udara dikatakan bersih karena sudah terdapat polutan. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kadar CO2 yang dihasilkan sudah melebihi ambang batas kriteria udara bersih. Option yang C. Kenapa kita milih yang C bukan yang A atau yang E? Kita telah satu persatu. Yang A, polutan CO2 hasil pembakaran masih berada di atas normal. Ini salah karena sudah melebihi 320 ppm. Yang B, polutan CO2 yang dihasilkan bukan penyebab terjadinya perubahan suhu bumi. Ini option salah karena apa? CO2 itu penyebab terjadinya perubahan suhu bumi. Option D, udara belum tercemar gas CO2 hasil pembakaran bahan bakar fosil. Karena sudah melebihi 320, otomatis udara sudah tercemar. Kadar CO2 tidak dapat menentukan kondisi udara bumi. Jelas ini juga option yang tidak tepat. Soal yang ke-7. Perhatikan beberapa larutan berikut. Di situ ada HCl 0,5, C2H5OH 0,5, NaCl 0,5 dan CONH2 2 kali 0,5. Dari sini kita kriteriakan dulu HCl ini adalah elektrolit kuat. C2H5OH ini bisa dikatakan elektrolit sangat lemah. Maka alfanya antara 0 sampai 1. NaCl ini elektrolit kuat. CONH2 2 kali ini jelas bukan
elektrolit atau non elektrolit. Yang ditanyakan adalah pasangan larutan yang memiliki daya hantar sama, maka ini yang memiliki jumlah partikel yang sama. HCl C2H5OH, di sini elektrolit kuat, di sini elektrolit sangat lemah, maka alfanya juga jelas berbeda. HCl itu alfanya sama dengan 1, sehingga nanti perkalian jumlah partikelnya untuk HCl itu adalah N kali M, jumlah ion dikalikan konsentrasinya sama dengan 1. Sedangkan C2H5 karena dia sangat lemah, maka alfa tidak sama dengan jumlah ion. Alfa itu kurang dari jumlah ion, maka kurang dari 1. Jelas kalau kurang dari 1, misalkan kita anggap 1 pun dia 0,5. 1 dikalikan 0,5 tetap 0,5. Untuk yang ketiga NaCl, karena dia elektrolit kuat, alfa bisa kita anggap sama dengan 1, maka jumlah partikelnya, jumlah ion dikalikan konsentrasinya 2 kali 0,5 sama dengan 1. Maka kita pilih optionnya adalah HCl dan NaCl. Jawabannya